Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Angelika Selsatiani Sudin dengan NIM 2106050025. Perkenalkan, nama lengkap saya Marina Fauliat Syahya dengan NIM 21065003. Nama saya Nasrani Putri Tamarsyah Dono dengan NIM 2106050034. Perkenalkan, nama saya Yuda Rezikrau dengan NIM 218602. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang struktur organel beserta dengan fungsinya masing-masing. Berikut nama anggota-anggota kelompok kami. Organel sel merupakan unit-unit yang berada di dalam sel, di mana mereka semua berkumpul dan bekerja sama untuk menjalankan fungsi dari sel. Nah, organel-organel sel itu berada di dalam sel yang dilindungi oleh sebuah membran atau pembatas yang kita sebut dengan membran plasma, di mana dia itu berfungsi untuk melindungi sel dari lingkungannya. Struktur organel sel terdiri dari retikulum endosplasma, RE. Retikulum endosplasma merupakan saluran berjala-jala retikulum di dalam sitoplasma. Dinding saluran terdiri atas membran. Retikulum endosplasma dibagi atas dua macam, yaitu RE kasar dan RE halus. Struktur organel sel terdiri dari ribosom. Ribosom merupakan organel tidak bermembran, memiliki bentuk yang bulat atau lonjong, diameternya 5-12 mm. Fungsi ribosom sebagai tempat sintesis protein. Yang berikut adalah badan Golgi dan lisosom. Yang pertama itu adalah badan Golgi. Badan Golgi atau yang sering disebut dengan aparatus Golgi merupakan organel sel yang biasanya berkaitan dengan fungsi ekskresi sel, dan struktur ini biasanya dilihat menggunakan mikroskop. Badan Golgi merupakan bagian sel yang hampir sama seperti retikulum endoplasma, tetapi yang membedakan keduanya itu adalah pada badan Golgi itu terdiri dari berlapis-lapis ruangan yang ditutupi oleh membran. Badan Golgi mempunyai dua bagian, yaitu bagian cis dan bagian trans. Bagian cis adalah bagian penerima molekul dari retikulum endoplasma, sehingga kita lihat pada gambar cis ini berada di dekat retikulum endoplasma karena dia menerima molekul dari retikulum endoplasma yang diteruskan di sisterna, yang pada sisterna akan diproses atau diekskresi dan kemudian dilanjutkan ke trans, dan trans akan mengantarkan ke membran sel. Jadi di sini cis itu sebagai penerima dan trans itu sebagai pengirim. Pada gambar kita melihat bentuk badan Golgi itu adalah pipih dan bertumpuk-tumpuk. Terus bentuk pada badan Golgi yang bulat-bulat itu disebut dengan vesikula. Vesikula ini ada yang letaknya di ujung pipih yang kecil dan ada vesikula yang letaknya di ujung pipih yang besar. Yang berikut adalah lisosom. Lisosom adalah kantong yang berbentuk agak bulat yang dikelilingi oleh membran tunggal yang digunakan sel untuk mencerna makromolekul. Yang digunakan lisosom untuk mencerna makromolekul itu adalah enzim hidrolitik. Lisosom juga berperan dalam proses pencernaan intrasel. Struktur dari lisosom ini terdiri atas dua, yaitu membran sel dan enzim hidrolitik. Fungsi dari lisosom yaitu untuk mencerna benda asing, organel, metabolit molekul yang kasar. Karena memiliki fungsi dapat mencerna organel sendiri, maka organel ini disebut sebagai alat pendaur ulang organel yang sudah aus, tua, ataupun rusak. Organel yang berikutnya ini adalah mitokondria. Nah, pada gambar struktur mitokondria di sini, kita dapat lihat ada yang pertama inner membran atau membran dalam, lalu ada outer membran atau membran luar, lalu ada krista, dan juga di dalam krista terdapat matriks. Nah, organel sel ini
memiliki bentuk lonjong, lalu diselimuti oleh 2 lapis membran, lalu memiliki lebar 0,5 μm dan panjang 4,7 μm. Nah, pada membran organel ini memiliki kesamaan komposisi dengan plasma lemak atau membran plasma. Kemudian banyak mengandung protein reseptor dan juga transporter. Nah, pada membran bagian dalam bertonjolan ke rongga itu disebut krista. Nah, krista membuat rongga organel ini terbagi atas banyak sekat. Nah, pada krista terdapat bintil-bintil halus yang mengandung ATPase, di mana tempat berlangsungnya oksigenasi dalam proses respirasi aerob, sehingga membentuk ATP. Nah, fungsi daripada mitokondria ini sendiri yaitu sebagai tempat respirasi aerob. Lalu untuk metabolisme lemak dan juga hormon steroid, kemudian untuk termogenesis dan penyimpanan serta penyalur ion Ca2+ atau ion kalsium pada sel-sel yang aktif seperti hati dan otot. Nah, mitokondria biasanya banyak terdapat pada sel kelenjar dan juga otot. Organel yang berikutnya adalah plastida. Nah, setelah kita membahas struktur dari mitokondria tadi, pada struktur plastida ada kesamaan dengan mitokondria terkait dengan membran dalam dan juga membran luarnya. Nah, pada plastida juga terdapat membran luar dan juga membran dalam atau inner membran dan juga outer membran. Lalu pada plastida juga terdapat stroma lamella dan juga tilakoid, lalu ada intermembran dan juga ada granum. Stroma dan juga tilakoid ini merupakan bagian dari kloroplas. Nah, plastida ini merupakan butiran zat warna yang terdapat pada sitoplasma sel tumbuhan. Nah, pada plastida ini banyak mengandung zat warna hijau atau klorofil yang terdapat di dalam kloroplas. Nah, selaputnya itu terdiri dari 2 lapis membran, sama halnya dengan mitokondria tadi yang memiliki 2 lapis membran yaitu membran dalam dan membran luar. Nah, fungsi daripada plastida ini yaitu untuk fotosintesis dan juga untuk membantu mengubah gula menjadi pati di dalam proses fotosintesis. Berikutnya sentriol. Sentriol adalah struktur berbentuk tabung yang terdapat dalam kebanyakan sel eukariota. Sentriol mempunyai susunan dalam berpasangan tegak lurus sesama. Irisan keduanya yang sebelah kiri memperlihatkan melintang, dibagi menjadi mikrotriplet yang terdiri dari 9 triplet. Fungsinya yaitu mengatur pembentukan serat gelendong, serta pembelahan sel, mengatur pembentukan sitoskeleton, dan mengatur pergerakan organ gerak dan kromosom waktu pembelahan. Selanjutnya sitoskeleton. Sitoskeleton atau rangka sel adalah jaring berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma sel. Sitoskeleton tersusun atas yang pertama mikrotubulus. Mikrotubulus membentuk rangka tonjolan gerak sel, silia, flagella, pseudopodia, dan juga membentuk sebagian besar serat gelendong saat pembelahan sel. Yang kedua tersusun dari mikrofilamen. Mikrofilamen terdiri dari yang pertama ada filamen aktin berdiameter 6, banyak terdapat pada otot polos dan yang banyak memiliki tonjolan gerak. Yang kedua filamen sedang berdiameter 7-10, banyak terdapat pada pertautan neuron dan epidermis. Pada neuron disebut neurofilamen, pada epidermis disebut keratin. Dan yang ketiga, filamen miosin berdiameter lebih dari 10, banyak terdapat pada tonjolan gerak dan sel otot. Sitoskeleton berfungsi sebagai kerangka dan memberi bentuk pada sel dan organel lain pada sel. Selain itu, sitoskeleton juga berfungsi sebagai pengatur gerakan sitoplasma, juga berperan dalam pertumbuhan dan pembelahan sel. Peroksisom. Peroksisom adalah organel berbentuk bundar atau lonjong dalam sitoplasma, berdiameter 400 nm, berselapis-lapis membran. Tiap sel terdapat ratusan buah, terbanyak pada sel tubulus ginjal dan hati, berisi enzim katalase dan oksidase, dan yang dihasilkan dari Re. Fungsi dari peroksisom yaitu 1. Mengubah peroksida menjadi H2O dan O2. Yang kedua, sintesis beberapa metabolit seperti asam amino dan gula fosfat. Yang ketiga, gluconeogenesis dan metabolisme asam-asam 3C dalam siklus Krebs untuk asetil CoA.
Inti adalah organel besar dan paling utama dalam sel eukariotik. Bentuk bundar atau lonjong diselimuti oleh 2 lapisan membran, biasanya satu-satu dalam setiap sel. Ada beberapa komponen inti, yaitu yang pertama, selaput inti memisahkan kandungan inti dari sitoplasma, memiliki banyak pori, tempat lewat, sebagai molekul keluar masuk inti. Pori itu bersifat dinamis, artinya suatu waktu ada yang hilang. Di tempat lain ada yang muncul baru sesuai dengan kebutuhan untuk transport saat keluar masuk inti. Membran luar dilekati ribosom seperti halnya RE dan dapat pula melakukan sintesis protein. Yang kedua, nukleoplasma. Cairan yang lebih kental dari sitoplasma, di dalamnya terendam kromatin dan nukleolus. Yang ketiga, kromatin. Benang halus membentuk jala terdiri dari nukleoprotein atau gabungan asam nukleot dan protein. Asam nukleotnya terutama berupa DNA. Satu kromatin mengandung satu utas DNA yang double helix dan terbagi-bagi atas ribuan gen. Gen unit fungsional materi genetis. Jika sel membran kromatin jadi memendak, DNA-nya jadi semakin padat pilinannya, sehingga kromatin itu jadi pendek besar, sehingga dapat kelihatan jelas di bawah mikroskop cahaya, yang sekarang dikenal dengan sebutan kromosom. Satu kromosom mengandung ribuan gen. Fungsi dari inti yaitu inti bertugas mengendalikan semua aktivitas sel melalui metabolisme hingga pembelahan sel. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.